Dalam dunia medis, memang ada istilah cancer stem cell. Cancer stem cell itu bukan berarti kanker itu punya induk seperti pohon atau hewan ya. Misalnya ayam, ada induk ayam, ada anak ayam. Induknya besar, anaknya kecil-kecil gitu ya. Yang di kemo itu anaknya saja yang mati, induknya tidak ya. Bukan seperti itu. Yang dimaksud cancer stem cell itu adalah subpopulasi kecil dari sel-sel kanker yang memiliki kemampuan mirip dengan stem cell manusia, mirip dengan stem cell normal tubuh kita. Kemampuan itu antara lain, yang pertama bisa membelah diri terus-menerus, ya seperti stem cell normal tubuh kita ya. Tapi dia tidak seperti sel normal yang punya batas pembelahan. Kalau stem cell tubuh kita itu dia punya program. Kalau kapan dia harus tumbuh, kapan harus membelah, kapan harus berdiferensiasi berubah menjadi sel A, sel B, sel C gitu. Nah, itu diatur secara normal oleh tubuh kita. Kalau cancer stem cell itu tidak. Tidak. Dia bisa membelah diri terus-menerus ya. Yang kedua, bisa berubah menjadi berbagai jenis sel kanker. Nah, ini mirip dengan potensi dari stem cell normal manusia yang bisa berubah, berdiferensiasi menjadi bentuk-bentuk yang lain. Kemampuan inilah yang membuat tumor kanker itu lebih sulit diprediksi ya. Yang ketiga, lebih tahan terhadap obat dan radiasi. Karena sifat biologisnya itu berbeda dari sel kanker biasa. Nah itu, keunggulan dari cancer stem cell ini. Kemudian dia bisa menghidupkan kembali tumor. Nah, jika sebagian besar tumor mati, maka cancer stem cell itu bisa membuat tumor baru muncul. Namun, ini bukan berarti mereka abadi atau tidak bisa mati ya. Lalu kenapa cancer stem cell itu lebih sulit mati? Kenapa? Ada beberapa alasan biologis. Yang pertama, metabolisme sel yang berbeda ya. Cancer stem cell memakai jalur energi yang lebih fleksibel dan efisien. Saat sel kanker biasa mati, maka cancer stem cell itu tetap bertahan. Yang kedua, mereka memiliki kemampuan memperbaiki DNA lebih cepat. Cancer stem cell dapat memperbaiki kerusakan akibat kemo atau radiasi yang lebih baik daripada sel kanker biasa. Yang ketiga adalah lingkungan mikro atau tumor microenvironment ya. Cancer stem cell itu sering bersembunyi di area tumor yang kurang oksigen dan kurang aliran darah. Itu adalah tempat yang kemoterapi sulit untuk menjangkaunya. Jadi dari seonggok tumornya itu kan terdiri dari sel-sel kanker dan ada stroma. Stroma itu jaringan ikat pendukungnya. Ada pembuluh darahnya. Nah, si cancer stem cell itu ada di area-area yang tersembunyi di bagian massa tumor itu gitu. Sehingga dia sulit dijangkau oleh kemoterapi. Yang keempat, siklus sel yang lebih lambat. Cancer stem cell itu mempunyai siklus sel yang lebih lambat. Kemoterapi biasanya menarget sel yang sedang aktif membelah. Cancer stem cell justru membelah lebih lambat tuh. Inilah yang membuat dia agak berbeda daripada sel kanker pada umumnya. Dia lebih lambat sehingga tidak terkena obat sepenuhnya. Itulah mengapa cancer stem cell bisa bertahan. Bukan karena tidak bisa mati ya. Dia bisa mati kalau pas dia kena atau terjangkau oleh kemoterapi atau radioterapi ya mati dia. Karena dia kan ada DNA selnya juga. Nah, kemoterapi dan radioterapi itu menyasar DNA itu. Kalau DNA-nya kena, rusak ya mati dia. Cuman karena dia punya tadi ini beberapa hal yang membuat dia itu jadi sulit untuk dijangkau. Ya. Kemudian, apakah berarti kanker tidak bisa sembuh? Bisa, jawabannya bisa. Bisa, pernyataan itu tidak benar ya. Kalau dibilang, makanya kanker itu tidak bisa sembuh. Atau misalkan ada yang bilang, kanker itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bisa, bisa, buktinya banyak kok. Buktinya banyak ya.
Jadi itu tidak benar. Pernyataan itu bahwa kanker itu tidak bisa sembuh, kanker itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dunia medis belum bisa menemukan cara menyembuhkan kanker itu tidak benar. Ini loh udah apa puluhan tahun atau ratusan tahun ke belakang mungkin bisa bisa menyembuhkan kanker ya dengan izin Allah. Ya. Walaupun ada cancer stem cell ya, bukan berarti kanker tidak bisa mati. Bisa. Bukan berarti kanker tidak bisa sembuh atau terapinya jadi tidak berguna ya. Tidak berguna kemoterapi itu katanya. Nanti mati juga. Ya kalau namanya mati ya itu takdir Allah. Orang mati kena cancer, orang mati kena tabrak mobil, orang mati jatuh dari gedung ya, orang mati kena TBC. Macam-macam itu caranya aja, cara kematiannya aja. Ya, faktanya banyak pasien kanker yang sembuh total setelah terapinya lengkap, setelah menjalani terapi lengkap. Banyak eh, kanker payudara stadium awal ya tidak muncul lagi setelah 5 sampai 10 tahun menjalani pengobatan. Ada yang dioperasi dulu lalu lanjut terapi hormon ya, 5 tahun tidak ada yang kambuh. Alhamdulillah. Kemudian obat-obat baru yang dirancang khusus untuk menarget cancer stem cell ini. Adanya cancer stem cell inilah salah satu alasan kenapa terapi harus lengkap ya. Makanya harus lengkap. Dunia medis sudah memahami keberadaan cancer stem cell ini sejak puluhan tahun yang lalu. Sejak puluhan tahun ke belakang. Jadi bukan baru-baru ini aja gitu, bukan baru-baru ini diributkan gitu. Dan terapi modern dirancang untuk menarget mereka. Strateginya bagaimana? Strateginya itu ya pertama kemoterapi kombinasi. Ya, kemudian siklus yang berulang. Nah, itu untuk menarget sel kanker biasa dan cancer stem cell yang baru aktif. Kemudian terapi target misalnya trastuzumab, pertuzumab. Nah, ini untuk menghambat jalur sinyal tertentu yang digunakan oleh cancer stem cell untuk bertahan. Kemudian terapi hormonal juga menurunkan bahan bakar estrogen ya, hormon estrogen bagi kanker payudara, ER/PR positif itu. Kemudian radioterapi. Radioterapi itu menghancurkan area tumor tempat cancer stem cell bersembunyi. Bisa, makanya bisa. Kemudian ada obat generasi baru, CDK46, kemudian TDM1 dan lain-lain. Ya, ini didesain untuk untuk mematikan mekanisme pertumbuhan dari cancer stem cell. Lalu operasi dengan margin yang cukup. Mengangkat jaringan yang berpotensi mengandung cancer stem cell. Jadi apa yang dilakukan dokter bedah onkologi hari ini, Bu, sudah mencakup strategi untuk membasmi cancer stem cell. Hanya saja dokter tidak mungkin menjelaskan detail kepada pasien saat Anda bertemu di ruang praktiknya ya, dokter onkologi itu yang antrian pasiennya banyak, apalagi rumah sakit umum daerah, pasien BPJS banyak antriannya. Ya, tidak mungkin dokter jelaskan detail di sana. Kenapa strategi penata laksana kanker payudara berbeda-beda? Nah, ada yang di kemo dulu, baru dioperasi, lalu dilanjut radiasi. Ada yang dioperasi dulu, baru di kemo atau diradiasi. Ada yang ditambah terapi hormon, ada yang pakai terapi target, dan lain-lain. Salah satu alasannya itu ya untuk membereskan cancer stem cell ini. Jadi ini bukan barang baru dalam penata laksana medis yang sudah puluhan tahun dikerjakan itu ya. Jadi, apakah sel kanker punya induk? Dalam konsep medis memang ada cancer stem cell, yaitu sel kanker yang lebih tahan dan jadi lebih fleksibel dia dibandingkan sel kanker biasa. Tetapi mereka bukan sel abadi, bukan sel yang tidak bisa mati. Dan bukan alasan untuk tidak mau kemo atau berobat medis. Makanya kalau dokter suruh kemo, ikut. Kalau dokter suruh terapi hormon, nurut. Kalau dokter suruh lanjutkan terapi radiasi, patuh. Kalau dokter anjurkan terapi target, ya usahakanlah semoga mampu. Intinya, kita sebagai pasien itu menjalani terapi sesuai panduan, menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan, rutin kontrol, dan menjaga pola hidup sehat. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab.